Sinkaners dimanapun Anda berada, kali ini Sinkaners hadir di dalam kegiatan ODE 2021 bersama bintang tamu kita kali ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Denny Suhendra, di mana Bapak Suhendra ini sebagai pelaku industri perfilman di Kota Singkawang. Saya rasa teman-teman yang ada di Singkawang sangat kenal sekali dengan Bapak Denny Suhendra. Kemudian saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang. Jangan lupa kalau misalnya kondisi di luar lagi hujan, jangan lupa pakai payung, kemudian jangan lupa pakai jas hujan agar kesehatan teman-teman semua yang ada di luar selalu terjaga. Oke, saya ucapkan selamat sore Bapak Denny Suhendra. Ini panggilnya Bapak Denny Suhendra apa Bang Denny enaknya? Boleh, karena saya itu dipanggil 3 nama. 3 nama? Bisa Denny, bisa Deden, bisa Hendra. Nah, yang paling favorit, yang terkenal yang mana? Yang sering dikenal sama? Boleh Denai. Tapi boleh saja, Pak. Oke. Denny saja. Oke, saya ulangi lagi kalau Bapak Denny Suhendra ini adalah selaku pelaku industri perfilman yang ada di Kota Singkawang. Ada beberapa saya ingin pertanyakan Pak, tapi sebelumnya saya ingin introducing dulu tentang diri saya. Pertama, saya ini belum banyak mengetahui tentang industri perfilman, tetapi ada satu film yang membuat saya tertarik dengan industri perfilman. Salah satunya dulu saya pernah nonton waktu saya di Jogja, zaman saya kuliah. Itu ada film yang judulnya Tanah Surga. Mungkin Bapak pernah nonton, karena disitulah saya merasa bahwa Indonesia ini sangat luas dalam artian banyak sekali sebenarnya tempat-tempat atau spot-spot di daerah-daerah perbatasan itu yang punya nilai-nilai sejarah dan nilai historis yang bisa diangkat untuk menjadi sebuah cerita atau perfilman dalam industri yang sekarang ini. Nah, menurut Bapak, ini kan ada beberapa nih Pak yang ingin saya tanyakan. Baru-baru ini nih, Bapak masuk nominasi aktor terbaik IndiHome Award. Aktor terbaik IndiHome Award. Ini mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada teman-teman media yang ada di sini. Oh, itu. Kemarin itu ada festival yang diadakan IndiHome. Iya, kebetulan festival itu se-Indonesia. Se-Indonesia. Tangan dong teman-temannya. Pesertanya itu ada 106. Jadi ada 106 aktor di dalam festival tersebut. Jadi kebetulan, ini kan, yang namanya ya dalam dunia perfilman yang menilai itu kan berbeda-beda. Kebetulan yang penilainya ini menilai acting saya itu masuk nominasi. Iya gitu. Jadi di IndiHome Movie Festival 2021 kemarin yang diselenggarakan itu waktu awardingnya tanggal 18 September. Nah, kira-kira peranan apa yang membuat Bapak sehingga bisa masuk dalam nominasi atau aktor terbaik di Festival IndiHome Award ini? Jadi sebenarnya arah saya ikut festival itu sebenarnya untuk motivasi ke peserta didik. Nah, begini. Jadi kalau ada peluang itu ikuti maksud saya. Ikuti, jangan sampai tidak peluang ada ikuti. Jadi jangan pikir itu menang atau kalah dulu. Jadi yang penting berjuang dulu. Nah, jadi di situ saya dalam film itu kebetulan jadi aktor sendiri. Saya sendiri dalam film. Ya film Tampakan kemarin tuh, film Tampakan. Memang filmnya tidak begitu bagus. Yang ditonjolkan dari awal memang ya acting dan cerita. Tapi yang dari sisi isi film ya biasa saja sih. Tidak terlalu bagus. Makanya film tidak masuk dalam nominasi film terbaik. Hanya masuk 5 aktor terbaik dari 106. Dari 106 peserta yang ikut IndiHome Award ini,
kemudian Bapak masuk dalam salah satu nominasi aktor terbaik. Gimana nih Pak perasaan kali ini? Kalau perasaan saya saat itu, saya pernah merasakan perasaan ini 3 hal yang sama seperti ini. Sebelumnya udah pernah merasakan hal yang sama, tapi bukan maksudnya dalam dunia film. Nah, hal yang sama saya rasakan bahagianya itu ada. Pertama itu saat kelahiran anak pertama. Rasanya sama ya? sama rasa bahagianya. Yang kedua saya ini Pak, saat lulus pegawai negeri. Sama juga rasanya. Yang pertama saat kelahiran anak pertama. Kemudian yang kedua saat lulus pegawai negeri. Oke. Yang ketiga dapat action YouTube. Jadi hal inilah yang saya rasakan. Sama bahagianya dengan yang menjadi nominasi aktor. Jadi 4 kali sekarang kebahagiaan di dalam film saya. Saya tambahin menjadi 5 Pak ya. Boleh. Pertama kali Bapak menikah. Anak pertama. Nah, berada di sini juga bahagia. Oh iya, terima kasih buat Indonesia yang sudah memfasilitasi kami bersama Bapak Denny Suhendra. Kemudian juga perasaan Bapak yang bersejarah dalam hidup Bapak. Itu ada beberapa tadi, salah satunya mungkin kelahiran anak pertama, kemudian yang kedua untuk lulus pegawai negeri Pak ya, kemudian yang ketiga tadi Bapak dapat desain. Oh iya, kemudian yang keempat nominasi. Yang kelima saya tambahin ini harusnya yang pertama nih Pak, yang terakhir. Nah, Istri. menikah. Kita lanjut Pak ya dengan pembahasan Indo Home Award ini. Jurinya ini dari mana aja Pak? Ini jurinya kemarin ada 3. Tias Abioga, dia itu produser film. Ini dia salah satu produser film. Dari filmnya itu banyak sekali ya. Salah satunya apa aja kemarin lupa saya filmnya yang paling terkenal. Layar lebar di Indonesia. Layar lebar Indonesia di Mission My Universe. Jadi film tentang Ikro itu. Ikro. Ikro My Universe. Itu yang kedua Pak? Yang kedua Riza sutradara. Oh sutradara. Riza ini sutradara film Laskar Pelangi. Oh Laskar Pelangi ya, buat teman-teman yang belum tahu. Kadang-kadang kita kan nonton film ya kan. Setelah the cast-nya ya kita lihat siapa sih sutradaranya. Yang ketiga itu Ian Darmawan, aktor, salah satu aktor The Right. Oh aktor The Salah Right. satu aktor The Right dengan Dilan. Oh dengan Dilan. Dilan juga dia Mas. Mungkin banyak teman-teman sih yang belum tahu juri-juri dari sutradara ini, termasuk saya hanya beberapa mengenal Reza Mantovani. Karena saya suka dulu kalau disutradarai oleh Reza Mantovani itu filmnya kebanyakan horor. Kemudian di tahun 2013 saya melihat di YouTube itu Reza Mantovani dia coba masuk ke industri video klip untuk Peter Pan atau Anwar salah itu. Jadi di situ hanya beberapa tahu yang saya kenal sutradaranya. Ini luar biasa sekali nih Pak, juri-jurinya banyak sekali. Tadi ada beberapa 3 dan salah satunya ada yang bermain peran di aktor The Raid. Salah satunya itu salah satu masuk nominasi film terbaik di Asia Pak. Jadi apakah sudah selesai nih Pak pelaksanaannya untuk penjuriannya? Sudah selesai. Kebetulan ya yang namanya persaingan itu ya ada 5 nominasi itu, salah satunya itu kan kemarin ya ada aktor benar yang udah jadi aktor di situ. Jadi ya namanya kita masih pemula ya kan, hanya sebuah pembuktian kepada peserta didik. Jadi kita yang belum pernah bisa harus dicoba. Apakah perlu seperti pendalaman untuk mendalami suatu karakter? Apakah kita perlu mengolah sukma untuk dalam seni peran yang seperti Bapak lakukan? Karena Bapak ini kan sendiri, di depan kamera ngomong dan bla 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 segala macam. Itu gimana sih untuk mendapatkan feel-nya seperti itu?
karena film pendek ini kan 7 menit. Saya berusaha di dalam 7 menit itu ada bahagia, ada marah, ada senang. Di situ. Saya berusaha semua adegan dapat bisa gitu. Jadi dalam karakter itu bisa diaktingkan saat itu dimulai dengan marah, kemudian saya berperan menjadi sedih dengan kondisi, kemudian bahagia. Jadi ibaratnya ada 3 rasa di situ. Ada 3 rasa dalam satu film. Itu kan karena yang ditonjolkan adalah actingnya. Oh, actingnya. Berarti sebenarnya untuk kita yang pemula, dasar pertamanya untuk menjadi aktor seperti itu gimana? Memang susah untuk dijelaskan kadang-kadang. Kalau ini sebenarnya saya kan dulu pernah menjadi ikut lomba monolog. Pernah. Jadi kalau monolog ini kan sering berbicara sendiri seperti orang gila. Stand up comedy kata orang kalau sekarang itu kan. Nah, jadi di situ sebenarnya kalau kita mau mencoba ya sebenarnya tidak ada yang susah. Jadi intinya latihan saja. Yang terbaru ini saya jadi pejabat dalam film terbaru ini. Di film apa nih Pak? Filmnya judulnya Pen untuk RKB. Pen untuk RKB. Nanti kan nanti Pen untuk RKB. Itu Saya saya jadi pejabat. Jadi bagaimana kita berperan? Ini saya jadi orang tukang kebun. Bagaimana jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi apa itu harus mendalami lah. Jadi kan kita dalami bagaimana sih orang. Kita lihat seperti. Saya baru ingat kalau untuk pendalaman karakter di bidang seni peran di tahun 2020 kemarin pertama kali saya nonton monolog yang diperankan oleh Sandi. Itu di Singkawang pertama kali itu kalau satu judulnya itu Legenda Wong Asu. Jadi karena kan saya orang awam belum mengerti seni peran dalam industri perfilman seperti apa sih kalau segala macam. Memang saya ngeliat seperti orang gila. Jadi ada beberapa karakter yang memang masuk ke dalam talentnya ini. Bisa nangis, bisa sedih, bisa bahagia, kemudian bisa tiba-tiba teriak. Nah ini menurut saya suatu pendalaman yang perlu belajar lah intinya dari beberapa aktor-aktor yang udah senior gitu kan. Itu yang saya lihat. Mungkin Bapak udah belajar sebelum-sebelumnya dan buat teman-teman yang ada di Singkawang khususnya yang mau mendalami seni peran mungkin bisa langsung ke Bapak Denny Sukendra karena beliau udah masuk nominasi Indonesia nih terbaik di Indonesia. Jadi boleh kali Pak ya? Ya, untuk sharing-sharing sih boleh. Tapi yang bukan berarti yang paling hebat. Banyak orang Singkawang yang hebat sebenarnya. Tapi sebenarnya Bapak udah mewakili Singkawang di kancah nasional. Itu suatu kebanggaan. Seharusnya itu bangga dan harusnya Bapak tuh udah kayaknya level permainan filmnya udah bukan Singkawang sih Pak. Kalau permainan film ya bukan masalah levelnya ya. Kita kadang-kadang ini Pak gimana ya, ada festival ikuti gitu ya, mau menang kalah bersama karena kita sebenarnya terbentur pada alat bagaimana menstrategikan hal yang sederhana menjadi sebuah karya yang masih enak ditonton. Karena bukan pihak hebat kan, beda dengan produser host yang luar biasa kan. Di antara kedua tadi, aktor atau alat yang mendukung untuk aktor itu bisa menjadi bagus seni peran, mana yang lebih penting? Sebenarnya dalam film kan cerita, kan nggak pernah beda ya yang penonton umumnya kalau kita lihat setelah menonton kok gitu ceritanya, berarti cerita yang paling utama sebenarnya dalam film menurut saya ya. Kebanyakan berbeda yang menontonnya orang film, kok gitu ya editannya beda kan, kok gitu ya sinematografinya, nah itu orang film yang nonton. Kalau penonton murni dia akan berbicara cerita, kok gitu ya ceritanya, wih perannya cantik bagus nih, cara memerankannya masuk nih sesuai nih. Mungkin kalau menurut saya ini Pak, sepertinya Bapak ini punya aktor yang Bapak idolakan dimanapun lah, maupun di Indonesia, di Singkawang atau di mana.
Siapa nih Pak? Yang sampai Bapak nih jadi seperti yang sekarang nih Pak Denny Suhendra yang dikenal orang. Kalau Singkawang ya, saya Pak Jigogo. Oh, Pak Jigo. Film yang baru dia itu pasal terakhir. Oh, iya, Itu kalau Singkawang. Kalau nasional, saya suka ini. Yang paling suka yang Apa ya? action. Yang action ini mungkin teman-teman yang lain. Nah. Kalau belum tahu jawabannya nanti boleh kasih tahu siapa. Jackie Chan. Boleh dicek. Pandangan Bapak setelah Bapak memenangkan atau masuk nominasi terbaik di Indonesia, pandangan Bapak tentang perfilman di Singkawang ini gimana sih Pak? Kok saya lihatnya seperti gitu aja. Dulu pernah memang banyak film-film yang misalnya dari nasional kan, ada beberapa film yang memang untuk mengangkat suatu kota atau daerah destinasi wisatanya. Nah ini menurut Bapak nih selama Bapak berkarir di industri perfilman ini gimana nih Pak? Singkawang sendiri ya, sebenarnya banyak Singkawang ini orang-orang hebat yang dalam dunia film. Ya kalau saya ini kan sebenarnya bukan seperti yang dibilang di awal tadi, orang yang luar biasa bagaimana di filmnya. Sebenarnya saya ini kan seorang motivasi bagaimana ada generasi untuk berkarya begitu. Jadi di Singkawang kadang-kadang ini kurang wadah yang memfasilitasi, kurang sekali wadah yang memfasilitasi. Khususnya untuk karya-karya anak muda Singkawang ya. Mungkin bisa dibilang gitu. Tapi apakah perlu peran pemerintah untuk agar nih teman-teman yang pelaku yang bergerak di industri perfilman ini, pemerintah ini apakah wajib support sih menurut saya Pak? Sedikit banyak ada. Sedikit banyak ada peran pemerintah. Sangat ada. Nah, bisa kita sebutkan. Pertama kita nih sebenarnya ada naungan komunitas paling tidak yang dibentuk pemerintah. Nah, kan tidak hanya di Singkawang, di kawasan kota lain juga ada komunitas-komunitas yang resmi dibentuk pemerintah untuk regenerasi daerah ini. Nah, ini yang belum ada di Singkawang saja. Komunitas film Singkawang. Ini satu PR juga sih Pak. Untuk mungkin bagi yang nonton kali ini. Siapapun. Jadi memang peranan pemerintah ini sangat mendukung untuk keberlangsungan film-film atau mereka yang bergerak di industri perfilman yang ada di Singkawang ini. Ini menurut pandangan Bapak Denny Suhendra. Ya, selain itu ada support dari senior film di Singkawang itu banyak sekali kan. Nah, banyak produksi film di Singkawang yang dibuat di Singkawang. Jadi katanya kemarin Singkawang kota film, inginnya seperti itu. Yeah. Bukan Singkawang tempat buat film, beda ya. Singkawang kota film, Singkawang tempat buat film. Nah ini kebanyakan itu Singkawang tempat buat film, bukan Singkawang kota film. Seharusnya Singkawang kota film. Nah, untuk menjadi suatu kota yang disebut dengan kota film, tentunya Singkawang ini punya track record lah yang bisa dibilang oleh masyarakat luas khususnya ya di Indonesia lah Pak. Kira-kira sampai Singkawang ini bisa disebut sebagai kota film ini apa? Nah paling tidak ini kan di Singkawang udah ada memproduksi film yang memproduksi film dan diakui di paling tidak di tingkat nasional apalagi di internasional. Kadang-kadang saya lihat tuh ngiri nih kota-kota lain. Yang udah usah jauh-jauh di kan teman-teman seperti di Pontianak ada Kreatif 99, ada Gertak Indonesia yang luar biasa. Nah, kemudian di Sambas itu ada yang komunitas film Sambas tuh yang di situ ada Pak Sudi juga. Pak Sudi ya. Kalau di Sintang juga ada komunitas film Sintang, kalau Singkawang itu. Jadi itu dulu, munculkan dulu. Paling tidak senior-senior ada di situ. Senior ada di situ nanti membuat regenerasi, jadi tidak putus. Nah, produksi film di Singkawang ada terus, jadi bisa lah. Paling tidak saat menjadi kota film itu nampak.
produksinya tidak putus. Tapi setidaknya pemerintah, ini yang saya tahu Pak, itu pemerintah sudah menyediakan wadah untuk para pelaku industri film. Misalnya nih Pak, mereka membuat suatu karya film, jadi mereka bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perfilman, atau untuk memutar film mereka, mungkin bisa bekerja sama dengan ada yang di mall, aksesuar, ada yang dulu ada di SCC ya, Singkarak Community Center, itu juga mereka yang punya karya bisa dipamerkan di situ filmnya. Nah, itu menurut Bapak apakah belum efektif? Iya, kalau sekedar itu kan masih boleh lah, nggak boleh lah ya, udah mulai ada. Kemudian kurangnya rasa ingin bersaing. Nah, kadang-kadang saya lihat nih kemarin kalau ada festival apa segala ya tidak pernah ikut. Nah, di Singkarak sendiri, padahal pembuat film itu Banyak sekali kok tidak mau muncul di permukaan. Nah, itu yang saya bingung kadang-kadang Mas. Jadi kita berusaha bagaimana itu bisa muncul di permukaan. Mungkin teman-teman yang bergerak di industri perfilman kurang tertarik kan? Atau mereka udah yakin nih, misalnya udahlah saya mau ikut juga, yang menang juga udah pasti orangnya Itu jadi gairah mereka untuk mengikuti seperti Bapak, seperti yang festival film ini mungkin kurang, karena sudah tahu pemenangnya ini. Atau gimana Pak? sebenarnya ada unsur lain di situ. Saya lihat ada unsur yang kadang-kadang yang sulit untuk kita pikirkan sama-sama. Jadi ya mau dibicarakan juga nggak enak sebenarnya di sini, ya, karena urusan dengan orang lain gitu kan. Tapi tidak apa-apa. Masalah paling tidak ya harapan kita ini yang berharap nih yang di untuk senior ini supportnya untuk regenerasi. Ini udah bagus nih, pemerintah udah ada ekraf yang subsektor film kan, udah ada wadah, tapi tidak disupport dengan peralatan. Peralatan apa uang? Peralatan sebenarnya. Paling tidak begini. Nah, saya contohkan satu lah. Ini ada misalnya salah satu regenerasi sekolah lah, level pelajar ingin memproduksi film. Nah, dia akan bertanya dengan siapa? Nah, mungkin salah satunya di ekraf sektor film. Nah, kami ini ada cerita yang bagus nih, mau diangkat nih, mau diproduksi nih. Alatnya mana? Nggak ada kan? Ya paling tidak di ekraf tuh ada peralatan, walaupun tidak maksimal, yang penting ada, dikelola oleh ekraf sendiri. Mestinya seperti itu. Harus seperti itu. Jadi produksinya tidak putus, walaupun nanti sistemnya untuk pemeliharaan bisa diatur sebenarnya itu. Jadi pemerintah cukup sekali kalau festival menang itu iya. Betul. Nah, berapa persen nanti untuk subsektor film karena dipakai alatnya. Kalau mau sewa, mungkin mereka tidak mampu. Nah, kadang-kadang inilah bagaimana menciptakan sebuah karya tanpa biaya di awal, perjanjian di akhir. Untuk perjanjiannya ini yang penting. Kadang-kadang itu peralatan di Singkarak itu luar biasa banyak sebenarnya. Hebat, alatnya bagus-bagus, tapi kan nggak mungkin disewa. Belum tentu. Jadi mau berkarya terhambat dulu dari peralatan. Alat menjadi kunci utama seseorang untuk melakukan suatu karya. Paling tidak begini Pak. Ya, kita kan nanti di papan sebelah mata, wah jenis ini langsung deret gitu kan. Oleh gitu kan. Deret. Jadi hasilnya itu biasa-biasa saja. Kan? Kemarin jadi sampai bernominasi dan masuk ke aktor terbaik itu alatnya apa ya Pak? Tidak, alatnya sederhana. Saya pakai strategi misalnya. Ada strategi ini Pak. Strateginya buat hal yang berbeda dari yang lain. Jadi mata juri tertuju ke situ. Yang lain itu kan film-film yang luar biasa, sinematografi yang bagus luar biasa. Yang wah, saya lihat ini wah semua. Tetapi saya buat stand tripod
satu kali action udah. Terkait HP kan? Ya kan biasa ya, kamera ya seperti yang CCTV. Alat menjadi pendukung. Nah, Tapi Pak Denny masuk aktor di nominasi terbaik ini di IndiHome Award, alatnya biasa-biasa aja. Kuncinya yang saya strategi. nah, Kuncinya strategi. tapi karya kita terhambat kalau tidak. Oh, itu keberlangsungannya. Keberlangsungannya itu. Kalau hanya sekedar begitu-begitu akhirnya ininya itu saja. Nggak ada perubahan. Nah, udah panjang lagi kan? Durasi masih panjang kan, panitia? Wih, Panjang ya. masih ngomong sih. Karena ada beberapa pertanyaan yang belum saya tanyakan kepada Pak Denny. Ada iklan? Ada iklan ya? Ada. Nah, saya lihat beberapa saya baca dari biografi dari Pak Denny. Pak Denny adalah seorang guru, benar Pak? Guru ngajar di SMA 1. SMA 1 itu apa? Saya ngajar ada 3 tempat. Iya Pak. Nah, yang pegawai negerinya itu di SMA 3 Singkawang. Oh, SMA 3, iya. Nah, kemudian di SMK Torsina. Oh, SMA 3 Torsina, kemudian di kampus, salah satu kampus swasta di Singkawang. Parameternya dan sekarang nih, saya bisa menguasai beberapa karakter. Tapi ini juga bisa menguasai beberapa sekolah yang ada di Singkawang ini, Pak. Pak, nggak sibuk Pak? Gimana membagi waktunya nih? Saya harus, hobi saya misalnya jadi aktor film kan, semacam kan, atau membuat karya. Di sisi lain, Bapak kerjanya sama ini gimana? Menata waktu antara hobi dan kewajiban, Pak. Kadang-kadang kita ini kan dulu nih, sama-sama dulu, apa belum juga? Iya. Saya tahu. Jadi begini Pak, saya ini kan kebetulan ya ada hobi di dunia film, suka lah gitu ya, suka karena ya lihat orang buat film awalnya itu suka. Jadi kalau ada hobi kita pasti sempat untuk waktu. Jadi pasti ada hari libur di situ kan, ada sisa waktu bisa dimanfaatkan. Nah, jadi sebenarnya tim saya itu kan siswa-siswa juga. Oh, Ya, belajar. Jadi sebenarnya ya kelas-kelasnya pun ya masih kelas-kelas pelajar, bukan kelas profesional. Jadi kalau tidak pelajar tidak bisa, ya saya tidak bisa juga. Intinya gitu. Oh, di jam sekolah ya tidak bisa, karena tidak ada yang memproduksinya. Timnya tidak Jadi ada. kan pelajar-pelajar ini tidak mesti dari harus sekolah yang berbasis misalnya dia kejuruan di bidang multimedia apa. Misalnya kayak saya punya saudara pengen gabung ke Bapak, misalnya dalam tim Bapak, tapi jurusannya bukan sekolahnya bukan multimedia, jurusannya benar. Sangat boleh, karena kemauan. Intinya mau dulu. Kalau tidak mau susah. Kalau tidak dari hati, ya tidak akan bisa berjalan. Karena ini nggak lihat kata orang. Ada aja alasannya nanti. Ya. Saya di sini, saya di situ. Nah, itu. Niat betul. Niat itu penting. Nah, ada enggak yang Bapak bikin film ini yang berbasis edukasi untuk generasi yang sekarang ini? Nah, kalau udah sebenarnya film saya ada film siswa juga. Kalau saya kan gini Pak, saya di situ kadang-kadang hanya, ayo buat, silakan lanjutkan. Sebenarnya awal saya di dunia ini sebenarnya saya itu waktu itu kebetulan jadi wakil kepala sekolah urusan siswa dulu tahun 2017. Itu awal ceritanya. Saya lihat di situ ada ekskul musik, di situ ada ekskul fotografi, di situ ada ekskul bengkel sastra yang membuat cerita-cerita novel dan sebagainya. Nah, ini memproduksi hal yang berbeda-beda ini. Nah, saya pikir ini bisa jadi sebuah proyek baru ini film. Nah, film pertama yang dibuat kemarin adalah film Untukmu Agamamu, Untukku Agamaku.
untukmu agama. Untuk pula agama oleh siswa. Jadi itu kemarin sampai prioritas toilet yang kemarin kita masuk ke toilet. Oh iya. Nah yang ada metro Iya. nah itu yang bagi konten metro TV kemarin. Tapi salah satu yang menjadi yang membuat Singkawang mendaftar. Nah kebetulan kita angkat begini. Di situ ada apa? Bagaimana sisi lain toleransi. Nah, jadi intinya gini Bang. Kalau siswa semangat, ya kita semangat. Kuncinya siswa semangat. Saya semangat. Kalau siswa tidak lagi semangat, ya mungkin dia tidak semangat lagi. Pelajar-pelajar yang di Singkawang, kalian harus semangat. Ini pesan dari Bapak Denny Suhendra selaku pelaku perfilman Singkawang. Kalian semangat. Kita juga semangat. Harus semangat. Ayo benar semudah. Semangat. Saya sangat sayang sebenarnya. Ini kan sekolah-sekolah yang di jurusan multimedia. Iya, banyak sekali. Ada 3 kalau Ada tidak. 3. 2 atau 3 yang negeri. Ada yang swasta, ada yang negeri. Yang negeri kan ada di SMK 2, ada di SMK 5. Kalau saya lihat mereka membuat video ini bagus Pak. Cuma ada beberapa yang untuk pendalaman seni peran aja yang kurang nih, aktor. Kita ini kekurangan aktor sepertinya. Tapi kalau untuk pelaku misalnya jago bikin video, jadi saya yakin Singkawang ini jagonya lah sini. Tapi seni perannya, aktornya ini, mungkin kira-kira Bapak bisa bikin eskul lah. Yuk seni peran seperti Bapak ini seperti ini. Ini dia. Kalau kerjasama dari tim produksi kan hebat-hebat ya, hebat-hebat. Dia udah punya ilmu bagaimana memproduksi. Tapi memang di sisi cerita belum ada, penulisnya belum ada, kemudian yang talent-talentnya, ya teaternya kan belum ada. Nah, kalau dikelopkan di Singkawang itu bisa jadi luar biasa ya dari generasi kita. Ini harapan kita bersama sih. Semoga generasi anak muda yang sekarang sedang ingin menggeluti dunia perfilman, kuncinya semangat lah. Terus tetap berkreativitas, apapun itu, misalnya ada perlombaan mau tingkat daerah, provinsi atau nasional, kalian tuh ikuti. Menang atau kalah urusan belakang. Itu untuk mengukur kemampuan. Oh, Kuncinya sederhana. Kita ikut dulu di level kota. Kalah, jangan dong. Berarti kemampuan kita. Saya saja yang melihat karya pertama kita sekarang mulai nontonnya itu malas. Kok gitu ya? Itu baru. Nah, lama-lama kalau kita tidak memulai dari awal, kapan mulainya yang maksimal? Tidak ada minimalnya gitu kan? Nah, jadi mengukur, ikut level tingkat provinsi lagi, ikut tingkat regional Kalimantan. Banyak itu festival-festival di provinsi saya itu banyak. Seperti yang sekarang nih masih ada itu FPPK. Tapi mana? Kok tidak ada ini ikut dari Singkawang? Ini yang saya bingung. FPPK itu Festival Film Pelajar Katulistiwa. Nah, padahal kemarin itu udah diekspos di mana-mana. Tapi tidak ada. Saya cukup kecewa deh pelajar-pelajar di Singkawang. Tidak ada ikut. Nah ini saya sempat kemana-mana ya hanya ada 2 sekolah yang ikut di Singkawang. Dari total berapa banyak sekolah? Banyak sekolah di Singkawang. Nah itu dari situ saja udah pingin berkompetisi tidak ada. Nah rasanya tidak mungkin tidak tahu itu ada festival itu tingkat provinsi. Nah jangan takut kalah. Coba saja. Kalau masalah ini cerita jago tuh yang di Kesihan dalam membuat cerita film. Ya ide-idenya boleh lah. Mainnya kan nanti bisa disebut. Itulah pentingnya peran dari senior nanti. Kalau ada juniornya yang pingin, juniornya yang tidak pingin, bagaimana seniornya mau turun? Atau mungkin kurangnya menarik selaku penyelenggara lomba ini, sehingga banyak dari siswa ini tidak mau berpartisipasi, kurangnya menarik atau gimana? Sedangkan tadi informasi sudah disebar nih Pak. Saya yakin kalau misalnya ada sifatnya kayak gitu ke sekolah juga udah informasikan.
tapi kenapa minatnya kurang? Hanya di Singkawang, di kabupaten kota lain minat. Nah ini mana kok kurang itu ya kan? Berarti di sininya di kota kita yang masalah. Singkawang ini yang masalah berarti. Yang bingung ke saya, mengapa di Singkawang ini? Nah itu kan, gimana mau jadi kota film? Wah kan gitu. Nanti kalau dari level provinsi kan ada regional seperti Alfil Kalimantan yang bergengsi juga untuk pelajar dan umum. Banyak. Mungkin tren perfilman sekarang udah bergeser Pak. Kebanyakan saya lihat anak muda itu larinya kan ke Asia sebelumnya sih, Korea, Jepang. Nah, mungkin seandainya nih panitia ketika membuat satu perlombaan mungkin bisa di implementasinya ke perfilman yang ada di Korea, di Jepang atau genrenya mungkin bisa ke arah situ Pak. Atau gimana nih? Mana bebas genre. Sebenarnya bisa saja kalau memang hobinya ke Koreaan. Nah, ya silakan Koreaan. Ke Jepangan. Kita udah pasti ketawa juga. Ya bisa. Ya. Oh bisa juga Pak ya. Misalnya kita tapi apakah tidak mengurangi nilai-nilai kebangsaan kita atau nasionalis kita? Kalau kita mengambil istilahnya mengadopsi gitu. ya, mengadopsi gitu. Ya, sebenarnya kan gini. Kalau saya memandang sebuah karya, kalau kita lihat Korea bagus. Iya. Minatnya banyak sekali. Karena ada hal-hal yang dari negara itu yang tidak kita miliki. Jadi kita melihatnya bagus. Tetapi orang luar negeri, Indonesia bagus. Karena di sana tidak ada ini, tidak ada Indonesia. Apalagi tidak ada Singkane. Siap. Oke, waktunya masih banyak ya Bang ya? Masih banyak. Ini pertanyaannya harusnya di awal nih. Tapi karena yang bikin skripnya ini lompat. Aduh, mungkin kekurangan dana yang bikin skripnya ini jadi belakang kan. Sejak kapan Bapak Denny Suhendra bergelut di industri perfilman? Harusnya di awal saja. Di awal, tidak apa-apa. Awalnya itu di tahun 2017 percaya. Oh 2017, oke. Pernah saya itu cerita banyak lekor boleh. Pokoknya nih. Paling tidak kan, ya berbagi pengalaman. Sebenarnya ini lah yang bagaimana menyatukan tim saat itu tahun 2017. Ada tim film, fotografi, videografi dan fotografi yang kadang-kadang hanya cek atau orang tuh kerjanya mutu-mutu buat video asal mendokumentasi wah gini. Tapi di sisi lain ada penulis film di bidang lain yang suka menulis cerpen, bisa menulis novel. Nah ini tidak kita satukan kadang-kadang. Bagaimana ini? Nah setelah itu baru kita satukan. Nah jadilah sebuah proyek. Kalau untuk prestasi yang saya dampingi, siswa yang saya dampingi lumayan lah, udah beberapa di level-level nasional. Nah tapi yang namanya generasi Bang ya. Jadi yang udah tamat hilang, mulai lagi dari awal. Ya gitu kan aja. Mulainya gitu. Jadi yang udah tamat ya lepas, mulai kata dari baru lagi. Jadi kalau orang lihat karya saya di channel dulu, kalau lihat karya kok jelek lagi, kok meningkat jelek lagi, meningkat gitu karena orangnya udah berubah. Tim itu tidak pasti, timnya akan keluar, akan tamat. Nah prestasi yang paling saya terharu kemarin itu kan juara 2 nasional. Film Islami kategori pelajar. Film Islami kategori pelajar. Kemudian yang di level regional Kalimantan kemarin sempat mengalahkan Banjarmasin. Nah, film Sungai Singkawang. Nasib iya di tengah kota itu. Nasib iya di tengah kota. Nah, ini judulnya bagus-bagus semua. Tapi jujur saya belum tahu. Mungkin setelah ini saya mau nonton. Mau nonton boleh. Kemudian ada karya yang kemarin tuh yang bersama-sama Pak Jintan
Oh iya, bersama-sama nonton yang ada prediksinya itu udah walaupun tidak terbaik, ya 4 nominasi, 4 festival nominasi semua. Semua rata-rata karya Bapak itu masuk. Bukan karya saya hanya mendampingi. Tim, Pak. Mendampingi mereka gini gitu. Itu pentingnya suatu. Kalau karya saya sendiri itu sebenarnya ya mana ya? Belum sebaik yang didampingi. Karena tim itu kan beda. Kalau sendiri ya tidak ada karya, tidak ada orang lain. Betul. Mungkin teman-teman lain yang bergerak di industri perfilman, kenapa mereka misalnya putus rantai? Mereka ini awalnya yang memang hobi di industri ini, tiba-tiba mereka kok stuck, udah nggak lagi. Salah satu penyebabnya apakah kita bergerak di, misalnya saya hobi ini di perfilman ini, orientasinya tentu ke uang, setelah berkeluarga hilang, ya, gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Nah, kira-kira Pak, dukungan juga, dukungan dari pihak pasangan ya. Kalau dari itu dukungan dari pasangan, bisa jadi istri nyuruh. Ya. Tapi itu adalah hal-hal yang pendukung lain lah ya. Tapi kalau saya lihat endingnya ini kan orientasinya kan untuk menghidupi keluarga. Kan gitu. Money oriented. Memang betul. Tapi kalau serius, kalau dari awal udah serius, ditata sebelum kawin mungkin dari pelajar sampai mahasiswa, sampai selesai kuliah, masih nunggu pekerjaan sampai kawin. Kalau itu udah berentang waktu berapa tahun, kalau produksi terus kan tergali, terasah karya-karyanya, jadi bisa bersaing. Saya yakin tidak akan putus. Apalagi dia dapat membuktikan pada keluarganya ini bisa menghasilkan untuk kehidupan kita misalnya. Nah, jadi intinya kan kualitasnya harus ada. Kualitasnya. Nah, kalau tidak berkualitas ya kita tidak akan berani menerima order. Intinya tidak berani menerima order. Ada proyek mungkin buat film, ya berani tidak akan berani menerimanya karena kita mengukur diri kita saja tidak mampu. Tidak percaya diri kan? Begitu. Akhirnya hilanglah itu. Jadi kuncinya memang konsistensi. Di balik konsistensi itu kita mengambil nilai, selalu belajar terus karya apapun itu terus tetap dibuat sampai kita menemukan titik di mana kita tuh udah profesional dalam mendalami hobi atau hobi di industri perfilman ini. Gitu. Tapi satu juga kadang-kadang kendala itu kan di timnya ya sama sih sebenarnya. Seperti pemain musik ya, timnya juga kan hilang, kadang-kadang ada penyanyinya hilang, ganti penyanyi. Kalau ini kan sama juga, nanti kameramennya tidak mau lagi, cari kameramen baru. Ini soundman-nya tidak ada, lightingnya lagi, orang-orangnya tidak ada, tapi leadernya masih ada. Kalau leadernya ada, jangan tetap jalan Pak ya. Masih 9 menit, masih 9 menit ya tadi ya, aman ya. Tapi ada beberapa masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Nah, Pak, kasih dong bocoran buat teman-teman Singkawang pelaku ekonomi kreatif khusus di bidang perfilman atau buat pelajar-pelajar yang ada di Singkawang, ada nggak bocoran film-film yang baru dari karya Bapak Yusuf Hendra? Kalau karya terbaru yang saya ini masih karena kita kan pakai strategi ya. Proyek kan strategi maksudnya strategi saya kan kata orang ya suka ikut festival dengan siswa-siswa dengan pelajar dan itu strategi bagaimana mencuri perhatian juri, itu yang saya pakai, mencuri perhatian juri. Nah jadi bocorannya dong Pak. Karya-karya baru ini ya ada kita angkat sebenarnya ingin membuat tuh banyak ikut festival ya, ada 3, tapi kendalanya intinya di alat. Alat. Tapi tidak apa-apa, jangan kita bahas lagi. Jadi karya yang pasti akan tayang itu tadi kan pen untuk RKB, kemudian yang dari
dari produksi untuk festival. Kemudian nanti paket harapan, ada satu lagi paket harapan yang bercerita tentang ada kiriman paket dari seseorang untuk seseorang, dari paket itu memberikan harapan baru dari itu. Oke, kira-kira kita teman-teman yang benar-benar bikin perfilman atau pelajar mau menyaksikan karya Bapak ini gimana Pak? Nah, karya yang film punya dulu pernah saya upload ya. Dan saya upload YouTube lagi ke YouTube. Tapi sekarang udah saya hapus karena ada beberapa film saya upload oleh orang. Ini yang mengecewakan. Kalau saya laporkan nanti kasihan channelnya. Kasihan channelnya tidak monetisasi. Tidak saya laporkan takut kebiasaan, jadi dilema kadang-kadang. Jadi sekarang yang saya upload hanya trailer-trailer. Jadi trailer. Tapi ada di WB Short Movie. WB Short Movie. Atau singkatnya nanti juga mau menampilkan karya-karya dari Bapak Denny Suhendra, mungkin masuk di channel YouTube. Bisa nanti di live kan. Bisa di live kan ya? Iya, bikin live. Channel YouTube-nya apa? WB Short Movie. WB Short Movie. Subscribe. Itu hanya beberapa trailer, ada soundtrack film juga. Jadi intinya kemarin tuh ada tim. Jadi ada tim yang sebagai eksplor musik itu kan bagian soundtracknya, bagian puisinya dan sebagainya. Jadi ada official poetry, ada official soundtrack. Kita film-film pelajar tuh mengangkat kemampuan siswanya yang diangkat. Tapi kalau tidak salah 2019 kemarin ada film yang mengangkat tema pelajar yang mainnya di SMK 2 kalau film mungkin di film lebar yang Singapura bikin tuh ya. Jadi yang nonton tuh pelajar semua. Di seluruh pelajar Singapura ini nonton. Dinas pendidikan yang membuat. Atau mungkin Bapak juga pengen nanti kita seperti itu. Banget. Yuk support teman-teman. Pengen sekali seperti itu. Pengen Nah, itu Pak Bambang Sujadi dengan sutradaranya dari apa? Pusbang Film. Ya semoga nanti ke depan karya-karya dari Anak Singkawa. Tentunya disupport oleh senior-senior yang di industri Itu perfilman. harapan luar biasa bagi saya. Ya tetap harus berjalan ya, tetap semangat, terus jangan takut karyanya ini nggak bagus. Tampil aja. Tampil ya. Itu ya. Jadi jangan dimantikan dulu. Belum selesai ini. Jadi begini Pak. Yang pinginnya sekali gitu. Pinginnya sekali. Yang seperti saya bilang tadi, saya ulangi sampai ini. Sampai lagi. Jadi pinginnya dukunglah junior dalam bidang perfilman bagi seniornya. Jadi gini, tawarkan, siapa pelajar yang ingin buat film misalnya, silakan datang ke Ekrab Psikolog Film. Di sini ada Widya Sadi bagian untuk suaranya. Kita belajar di sini. Karena luar biasa tuh, orang Singkawang kan. Ini ada Bang Trino, ada Bang Trino. Saya sebut saja sampai ini luar biasa tuh, orang-orang hebat tuh. Emang ada orang yang mendukung Pak dengan karya-karya masih gawang? Bukan, maksudnya, ya kemana dia akan mengarah? Dukunglah gitu, maksudnya. Jadi jangan sampai kita mematahkan semangat generasi muda. Itu ya. Harus tetap support Pak ya. Support. Terakhir Pak, mengingat waktu kita hanya dikasih durasi 40 menit oleh panitia ini, harusnya 2 jam. Pak jadi ngobrol dengan Bapak Denny Suhendra nggak bisa kan? Nggak bisa bentar. Satu, tolong kalau ada prestasi bagi generasi muda Kota Singkawang, intinya reward itu penting. Reward bukan berarti uang.
Teman saja dulu. Untuk bercerita karya, maka bercerita. Iya, uang tuh dari negara. Kalau reward tuh dari daerah. Ya kan ini. Misalnya ada pelajar SD lah, atau SMP lah. Wih, dia ingin berfilm, ada filmnya, menang festival. Nah, sampai untuk telinga pejabat-pejabat yang ada di Singkawang misalnya, makan bersama misalnya, ya paling nggak bisa 1.000, nggak mungkin nggak mampu kan? Yakin nggak mampu itu ribut. Aku makan dengan pejabat ini, aku makan dengan pejabat ini. Jadi bagi anak sekolahan itu penting. Ada rasa, bukan ini. Tidak. Nah, selamat ya. Wah, aku dipanggil dulu oleh pejabat ini. Punya nilai plus tersendiri. Semangat yang akan berkarya kembali. Mestinya seperti itu sih, Pak. Nah, Tapi selama ini ada nggak? Selama ini, yang misalnya selama Bapak menggeluti industri ini, kira-kira mereka yang anak muda yang berkarya di seperti di industri film, reward dari pemerintah. nah, ini. Saya berusaha share kadang-kadang. Saya langsung ke WA ini. Jujur ini bicara ini agak terakhir nih kan. Share. Ini ada pelajar SMP kemarin. Itu tahun lalu. Film terbaik sekali nonton SMP di Singkawang. Karya sih, Singkawang. Saya share ke pejabat-pejabat. Hanya diri saja. aku kudu biaya gitu. Atau itu asistennya. Atau itu Ajudan. salah ajudannya. Gitu. Bukan pimpinan tertinggi. Bisa nggak kita tidak mengharapkan dari yang Bapak sebutkan tadi. Jadi anak muda berkarya dengan sendirinya. Kalau di era digital sekarang, saya rasa semua orang bisa melihatnya. Kalaupun tidak dilirik di daerah, ya nasional bisa melihat. Ah, betul. Bisa. Paling tidak ada tambahan support. Semangat. Ya. Support ya, jangan lupa untuk semuanya karya-karyanya Singkawang ini. Lancar ini kan. Ya, Ini aman kan ya? aman. Apa? Siapapun membacanya dan mendengarnya juga aman. Ini Saya pasti yakin ke depan, ya orang-orang di daerah, di Singkawang akan mensupport karya-karya generasi muda. Siap, itu tadi pesan-pesan dari Bapak Denny Suhendra selaku pelaku perfilman yang ada di Singkawang. Banyak sekali yang udah kita bahas mengenai perfilman dan karya-karya dari Bapak Denny Suhendra, kemudian karya-karya anak didik dari Bapak Denny Suhendra. Terakhir Pak, pertanyaan saya mewakili dari teman-teman Sinkanesia. Iya. Karena Sinkanesia juga bergerak di industri yang sama nih Pak. Ah, Nah, Sinkanesia ini bergerak di industri yang sama. Kemudian kebetulan nih untuk kegiatan di sore hari ini kita di Singkawang Creative Hub. Tangan dong. Sebenarnya ini bagian dari untuk menyukseskan ulang tahun Singkawang yang ke-20. Jadi Creative Hub mensupport penuh bagian dari rangkaian acara untuk menyambut ulang tahun Singkawang yang pemerintah Singkawang ke-20 dengan tema ODE ya. Dengan tema ODE ini berlangsung di tanggal sampai kemarin nih Pak, tanggal 17 sampai 25 Oktober 2021. Terakhir Pak, pertanyaan saya semoga dapat terjawab oleh teman-teman yang bergerak di industri perfilman. Harapan ke depan terhadap industri perfilman Singkawang. perfilman Singkawang dapat bersaing di kancah nasional bahkan internasional. Saya yakin Singkawang bisa, Singkawang hebat. Demikian pesan-pesan dari Bapak Denny Suhendra, harapannya untuk pelaku industri perfilman Singkawang. Kita berjumpa di lain hari atau di minggu selanjutnya, tepatnya di Singkawang Creative Hub dengan disokong penuh oleh Sinkanesia
sebagai media inspirasi kreativitas biar Singkawang. Terima kasih buat Sinka Indonesia selaku penyelenggara. Thank you. Terima kasih semuanya. Selamat sore.